Kegiatan praktikum modul 4 Mekanika. Praktikum 1 Gaya listrik statis. Alat dan bahannya terdiri dari sisir, potongan kertas kecil. Setelah itu, kita gesek-gesekkan sisir tersebut ke rambut yang kering. Lalu kemudian kita dekatkan sisir tersebut ke potongan kertas kecil dan ternyata potongan kertas kecil tersebut keangkat ke sisir. Jadi kesimpulannya, sisir plastik yang kita gunakan untuk menyisir rambut kering lalu didekatkan ke potongan kertas kecil-kecil tersebut, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada sisir yang telah digesek-gesekkan ke rambut kering tersebut. Hal ini terjadi karena gesekan sisir dengan rambut mampu menghasilkan gaya listrik statis. Gaya listrik statis inilah yang menyebabkan potongan kertas kecil tersebut tertarik dan menempel pada sisir. Gaya magnet. Alat dan bahannya ada plastik, potongan kertas, benang, jarum jahit, magnet batang, isi staples, dan seng. Percobaan pertama, magnet batang, benang, dan potongan kertas. Nah, potongan kertas dan benang tidak ada yang tertarik oleh magnet batang. Selanjutnya, isi staples tertarik oleh magnet batang, sedangkan yang plastik tidak tertarik oleh magnet batang. Selanjutnya, seng dapat ditarik oleh magnet. Jarum pun dapat ditarik oleh magnet. Jadi kesimpulannya, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt yang disebut benda magnetik, sedangkan benda-benda yang lain tidak tertarik oleh magnet dan disebut benda non-magnetik. Gaya gesek. Alat dan bahan yang digunakan ada kayu dan pemberat, neraca, pegas. Sebelum ditarik neraca pegas menunjukkan angka 0, saat bergerak 0,2 dan sesudah bergerak sekitar 168,5 Newton. Nah, kesimpulannya, gaya gesek terdapat pada dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek makin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda yang bersentuhan licin. Gaya pegas. Alat dan bahan yang digunakan karet gelang, penggaris, beban. Pertama kita tarik beban tersebut, dan yang kedua kita tarik lagi bebannya, dan ternyata ada pertambahan panjang. Nah, di sini membuktikan bahwa maka kesimpulannya semakin besar gaya yang bekerja pada suatu pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang mempengaruhi besarnya gaya tarik pegas, di mana gaya tarik pegasnya berbanding lurus dengan massa benda. Besarnya konstanta pegas tergantung dari pada jenis pegas yang bekerja. Gaya berat. Alat dan bahannya karet gelang, penggaris, beban berbagai ukuran, dan statif. Pertama kita ukur terlebih dahulu awal panjangnya sekitar 13 cm dan ternyata berat 50 menambah panjang 3 cm dan 100 tambah panjangnya 5 cm, lalu 150 bertambah panjangnya 8 cm, kemudian 200 11 cm dan 250
14 cm. Jadi setelah kita melakukan percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa panjang karet gelang akan bertambah seiring dengan bertambahnya berat beban tersebut yang digantungkan. Perpaduan gaya. Berdasarkan tabel pengamatan, dapat diketahui bahwa apabila dua gaya dapat bekerja pada balok, namun balok tetap diam, maka resultan dua gaya tersebut adalah 0. Gaya saling berlawanan menjadi seimbang. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Dan ini hasil percobaannya. Maka kesimpulannya, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat. Ini dikarenakan adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan atau perlambatan. Jadi ciri gerak lurus berubah beraturan adalah dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin cepat atau semakin lambat, sehingga gerakan benda dari waktu ke waktu mengalami percepatan atau perlambatan. Untuk nilai percepatan positif, maka dilakukan dengan gerakan mengalami percepatan. Tuas. Alatnya terdiri dari penggaris, statip, benang, beban, dan klip. Nah, ini hasil pengamatannya di dalam tabel tersebut. Terima kasih.